Say hi dulu nih, selamat datang Dokter Oi yang dari pagi sudah online. Oke, dari pagi udah standby nih, Dok Oi nih. Standby. Iya Aku juga iya. senang sekarang postingan Dokter Oi itu banyak olahraganya nih sekarang. Iya. Mana nih Dok, udah dibuka mic-nya Mas Yandri? Oh belum. Oke, ya Udah. sudah. Nah, keren Dok. Halo Dok, selamat Ya, pagi halo, Dok. menjelang siang. Nih kita masih setia nih menanti Dokter Oi nih sampai di sesi yang terakhir. Saya banyak belajar juga kok hari ini. Terima kasih Mas Evi. Siap Dan Dok, kan Dr. sama-sama Irma. belajar Dok kita Dok. Ya, Dok, dokter kan manajer di rumah sakit di Batu ya Dok ya? iya. Nah, gimana nih Dok melihat kondisi perkembangan pandemi kita nih, kayaknya angka positifnya makin banyak nih Dok. Ya, memang antara yang dilaporkan di koran ataupun di media massa statistiknya nggak sesuai dengan di lapangan kelihatannya. Karena Oke Dok. Kenyataannya karena gimana Dok? kenyataan di realnya kalau di daerah kami lebih parah. Ya Allah. Aduh, Jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan. saat ini ruang isolasi di berbagai rumah sakit penuh. Kemudian yang lebih parah lagi untuk ventilator itu sudah habis, jadi nggak ada lagi. Ya itu. Contoh di kami ini, saya di Malang Raya, kalau Batu itu daerah Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Batu. Itu kalau ada pasien yang butuh ventilator, kami harus merujuk di luar dari 3 kota dan kabupaten ini sampai ke Tulungagung, Kediri, bahkan Sidoarjo yang jaraknya 100 kilo sampai 120 kilo dari Batu, ya. Jadi di Batunya ventilatornya udah habis gitu Dok? Semua persediaan? Iya. Karena itu hampir tiap hari ada kematian pasti. Itu. Nah ini yang memang berat kondisinya, ya. Kita harus hati-hati. Betul Dok, betul. Ya, meskipun kita kondisi metabolik kita baik, imun kita baik, tetapi kalau kita tidak hati-hati, maka virus atau viral load namanya, virus yang masuk terlalu besar, terlalu banyak, ya juga jebol juga jadinya pertahanan tubuh kita. Nah itu. Setuju. Ini, ya. Jadi makanya sudah banyak para garda depan nih, nakes dan dokter-dokter nih harus benar-benar jaga kesehatan ya Dok ya. Ya. Per tadi malam sudah 180 orang dokter yang meninggal. 180 dokter yang wafat. Indonesia. Iya. Ya ini. Ya yang dikhawatirkan kan belum lagi kalau kuliah atau sekolah bisa tetap buka per Januari nanti. Ya itu saya ngeri sekali. Itu yang masih jadi polemik sekarang ya Dok ya. Itu ya nggak ngerti deh, saya nggak bisa komen tuh. Aduh maaf, agak keputus tadi Dok, sinyalnya menghilang. Oke Dok, boleh sharing Dok, pertama kali ber-KF, kenapa kemudian sampai sekarang malah naik level lagi untuk berolahraga, gimana Dok? Ya, saya sharingkan dulu bahwa di awal saya tahun 2017 Oktober ya, saya mulai KF itu. Awal KF ya tadi saya benci dengan KF sebenarnya. Karena saya dokter, saya melihatnya ini berbahaya. Yang dimulai dari istri saya. Istri saya sudah 6 bulan sebelumnya sudah mulai mencoba KF itu saya larang sekali, karena berbahaya kan. Karena jadi istri dulu yang mulai Dok, baru Dok Oi gitu. Iya, jadi gitu. Jadi saya larang untuk melakukannya karena saya tahu bahwa ya keto itu kan berbahaya ya. Orientasi saya ketoasidosis sih soalnya. Jadi lemak yang tinggi berbahaya, apalagi dengan protein, maka berbahaya pada ginjal. Nah, tapi saya start untuk KF ini karena saya ada masalah di rumah sakit. Jadi masalah yang cukup berat, sehingga saya sendiri nggak doyan makan. Saya 1 minggu itu makan cuma sehari sekali, omat, ya. Kondisi kegemukan pada saat itu. Dan perlu diketahui bahwa saya tidak bisa untuk puasa, untuk anti nasi itu nggak bisa. Indonesia banget lah pokoknya. Ya. Nah, ketika saya ada masalah seperti itu, tanpa sadari saya puasa karena omat dari pagi pulang jam 5 sore baru makan. Nah, setelah minggu seperti itu, maka istri mengatakan itu aja lah.
gitu loh. Kan lebih enak gitu. Ternyata ya harus mengosongkan gelas memang. Ternyata fisiologinya normalnya bagaimana, akhirnya saya putuskan KF itu. Meskipun memang seperti KF di awal ya ada salah-salahnya juga gitu loh. Ya, masih menggabungkan dengan yang lain-lain dengan pikiran sendiri, seperti contohnya makan nanas gitu itu hampir tiap hari. Karena saya pikir bromelinnya yang di tengah nanas itu bisa lebih menurunkan berat badan gitu. Nah, ini yang startnya dari itu ya seperti Bu Artati tadi itu di awal KF tidak olahraga karena itu turunnya jadi nggak seger ya. Nah, bokong tepos, nggak seksi lah. Cowok juga dok. Bokong tepos tuh Iya, bukan cewek doang. Cowok betul. juga banyak ini yang komplain. Bener, jelek ya jadinya aduh. Karena itu Cara ceknya gampang naik motor. Naik motor jalanannya banyak polisi tidur. Nah, cara ceknya gitu aja. Nah itu jelek banget jadinya. Nah ini yang jadi waduh akhirnya saya mulai berolahraga meskipun nggak teratur sih memang nggak tahu apa yang mau diolahragakan. Ya asal-asalan aja olahraga itu. Tapi benar kok. Jadi akhir-akhir ini ketika saya berolahraga juga tujuannya juga bulking kan untuk meningkatkan massa otot juga. Jadinya meningkatkan berat badan. Memang tanpa olahraga jumlah yang dimakan jadi sedikit memang. Kalau olahraga sekarang jadi mudah lapar, makannya juga porsinya lebih besar. Kemudian istirahat itu yang juga menolong. Jadi akhir-akhir ini jam 9 itu sudah ngantuk berat rasanya. Seperti Mas Evi tadi. Berarti kita sama dok ya. Tapi Jam kalau 9, dulu tanpa olahraga, jam 9 udah merem-merem ya dok. Iya. Nah itu Mas Evi. Jadi memang 5 pilar harus dijalankan, termasuk olahraga. Dan olahraga sendiri membuat kita ketika di pagi hari menjadi lebih segar dan jadi tahan untuk intermittent fasting itu. Jadi ya memang luar biasa itu Mas Evi. Saya setuju. Nah, Karena itu saya ikuti itu. hari ini Dr. Oi ada slide yang mau ditampilkan atau gimana dok? Ada. Nah, Oke. monggo Ya, dok, ada. monggo. Jadi, ya, izin saya screen dulu ya. Ya. Ya, ini ya. Saya mulai ya, Mas Evi, Oke, Mbak silakan. Tari. Ya, jadi ini judul saya adalah olahraga untuk orang hipertensi, kardio atau resistant workout ya. Pilihan atau gabungan kah? Nanti kita jawab bersama-sama. Saya adaptasi dari Jason York, Washington Hospital Journal. Ini lambang EKG yang konotasi dengan jantung dan pembuluh darah. Ya. Nah, tujuan saya untuk menjelaskan ini adalah menjelaskan tekanan darah dan tekanan darah tinggi itu apa, menjelaskan respon tekanan darah terhadap olahraga, kemudian menerapkan petunjuk olahraga pada pasien hipertensi. Tapi sebelumnya saya beritahu dulu bahwa saya bukan nanti mengarah kepada kardio lebih utama atau resisten lebih utama, tapi ini perlu diketahui untuk para warrior yang di awal-awal ikut KF dengan latar belakang hipertensi ya. Karena itu kita harus perhatian juga pada olahraganya. Nah, tekanan darah tinggi, saya singkat TD ini adalah perkalian dari curah jantung kali tahanan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada resistennya, jadi ada pembuluh darah tahanannya. Yang disebabkan dari apa? Kekakuan pembuluh darah itu sendiri atau adanya plak dari kolesterol-kolesterol yang numpuk di pembuluh darah. Nah, ini gambarannya jantung itu analoginya seperti pompa air. Ya. Kemudian pembuluh darah itu seperti selang atau pipa. Ya. Nah, kalau pembuluh darahnya ini terutama dipengaruhi pembuluh darah atau tekanan itu, kalau pembuluh darahnya masih elastis, maka selang ini mudah mengembang. Ya. Ketika tekanan membesar, maka dia akan melebar sehingga tekanannya kurang. Gitu.
ini pipanya atau selangnya sudah kaku, apalagi ada kotoran-kotoran plaknya, sehingga aliran darah ke situ juga tidak lancar. Akibatnya pompa ini mompa keras sekali. Ya. Nah ini dampaknya tekanannya menjadi tinggi. Nah inilah berkaitan logikanya secara awamnya. Kemudian klasifikasi dari darah tinggi sendiri, mungkin rekan-rekan warrior bisa mengetahui di sini. Normalnya itu adalah kurang dari 120/80 mg air raksa. Kemudian prediabetes ini sebenarnya juga masih relatif normal, batasannya adalah 139 sampai 89 ya. Ini yang tekanan darah yang masih boleh dikatakan normal tetapi harus hati-hati. Nah, ketika sudah dikatakan darah tinggi adalah di atas 140, yang pertama stadium 1, 140 sampai 159 ini untuk tekanan sistolik yang di atas ini. Kemudian tekanan diastoliknya yang di bawah ini 90 sampai 99. Nah, saya kemarin memulai KF itu juga dengan hipertensi. Tekanan darah saya seperti ini, ya. Diastoliknya ini yang berbahaya sebenarnya, yang di bawah ini, itu rata-rata kecantol di atas 100 saya ini. Jadi itu. Nah, itu biasanya hipertensi pada orang-orang muda yang disebabkan karena obesitas dan kurang gerak. Ya. Nah, kalau di bawah, tekanan bawahnya yang 90 sampai 99 ini kecantol di atas di 100 atau lebih, maka jantung dikatakan relatif tidak istirahat. Ya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi lebih berbahaya lagi kalau tekanan bawahnya nggak bisa turun. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya. Saya pernah mengalami ini bertahun-tahun, saya obati sendiri dengan berbagai macam obat antihipertensi, nggak turun-turun juga. Ya kenapa? Karena saya tidak mengendalikan berat badan saya, ya, dan juga kurang olahraga. Ya. Berikutnya pada stadium 2 adalah di atas 160, kemudian diastoliknya di atas 100. Ya. Yang berat ini 180 sampai 110. Nah, yang repotnya itu adalah ada beberapa orang yang tensinya tinggi tanpa keluhan. Nah, justru itu berbahaya. Saya pernah mendapatkan pasien usia ibu-ibu sudah tua, diantarkan juga tetangganya ibu-ibu juga yang sudah tua juga. Tekanan darahnya si pasien ini 180 dengan keluhan pusing. Ya. Tapi diketahui oleh ibu yang mengantar, ya, ibu si B itu mengantar, kamu itu 180 aja sudah ngeluh pusing. Saya kemarin 200 nggak ngeluh pusing, ya kan? Nah, saya jawab kepada ibu yang ngeluh yang 200 tadi itu, Bu, ibu ini tensinya paling tinggi sekampung kok bangga. Ya, itu bahaya. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi sekali tanpa keluhan, justru berbahaya. Mengapa? Karena orang yang tensinya relatif tinggi, misalnya 140 saja sudah mengeluh, maka bisa istirahat. Dengan istirahat tensi bisa turun. Tetapi kalau tensinya tidak tinggi tapi tidak mengeluh, justru berbahaya karena tidak ada istirahat untuk menurunkan tensi. Ya. Nah ini yang berbahayanya. Nanti saya jelaskan dampaknya pada jantung. Ini perlu dicermati dulu, ya, mengenai klasifikasi tensi ini. Nah dampak dari darah tinggi ini mulai dari kepala sampai ke kaki, ya. Yang di atas ini stroke, bisa pembuluh darah pecah atau buntu. Kemudian kebutaan karena tekanan darah di mata atau mengakibatkan tekanan mata menjadi tinggi, terjadilah kebutaan. Serangan jantung koroner yang dimaksud ini. Kemudian gagal jantung bengkak. Jantung bengkak ini karena tekanan darah tadi itu, jantung adalah ibaratnya pompa air tadi itu, ya. Nah seperti ini. Coba rekan-rekan melihatnya bahwa pompa tangan. Jadi tangan kita menggenggam, dengan genggam buka gini, maka otot lengan kita akan terpompa. Coba rasakan pompa begitu kan? Pumping lah kalau kita nge-gym itu jadinya. Nah, lama-lama kalau kita pumping terus-menerus seperti ini, maka otot kita akan jadi besar. Nah, otot tangan yang besar itu bagus karena melambangkan kekuatan. Tapi otot jantung yang besar justru melambangkan kelemahan dari jantung itu. Tidak efektif dan efisien dalam memompa. Nah, ini yang mengakibatkan nanti gagal jantung. Contohnya kalau sudah gagal jantung itu kita jalan sedikit sudah ngos-ngosan. Naik tangga gitu harus berhenti berapa kali.
Atau yang paling gampang lagi adalah ketika kita tidur, kita tidak bisa tidur dengan satu bantal, ya, tapi dinaikkan ditambah bantalnya. Makin tambah bantalnya, maka menunjukkan bahwa jantungnya makin parah, gitu ya. Berikutnya adalah yang dampak dari darah tinggi adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini bisa sampai harus cuci darah seumur hidup, ya karena darah tinggi itu. Gagal ginjal mengakibatkan darah tinggi, ya lingkaran setan seperti itu. Jadi kita harus cut-nya di mana? Di hipertensinya, darah tingginya itu. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau ada pepatah mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda, dua kegagalan ini bukan sukses yang tertunda ya. Kalau sudah gagal jantung dan gagal ginjal, itu gagal total jadinya nantinya. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan untuk dua kegagalan ini. Kemudian gangguan pembuluh darah. Nah, ini bisa mengakibatkan gangguan di pembuluh darah terutama di kaki. Jadinya seperti ada penyakit Buerger disease ya. Rusaknya pembuluh darah di kaki mengakibatkan kaki seperti menghitam bahkan sampai membusuk. Nah, itu dari gangguan pembuluh darah karena darah tinggi. Ini dampak-dampaknya yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana mengelolanya? Dengan diet yang baik. Di KF ini ketogenic diet itu sangat baik sekali karena memperbaiki pembuluh darah. Yang dulu saya pikir adalah pembuluh darah yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki, ternyata sekarang paradigma saya berubah. Jadi pembuluh darah yang kaku yang mengakibatkan darah tinggi dengan ketogenic diet tadi gitu, maksudnya diet keto ini ya, KF ini, maka itu menjadi sangat baik, jadi diperbaiki menjadi lebih elastis lagi. Karena itu ada warrior-warrior yang awalnya hipertensi dan sekarang sudah hipertensinya terkontrol tanpa obat. Nah, inilah manfaatnya dari diet itu. Jadi ya, karena penyebab kekakuan pembuluh darah itu karena gula yang tinggi, insulin yang tinggi, terjadi kerusakan di situ. Nah, dengan diet dan puasa ternyata HDL kita menjadi naik. HDL itu akan memperbaiki perlekatan dari lemak-lemak yang kemarin ditumpuk di pembuluh darah. Bisa diambil lagi oleh pembuluh darah tanpa obat. Nah, itu yang luar biasa dari diet ini. Terus yang kedua, memang otomatis menjaga berat badan menjadi ideal. BMI-nya harus ideal. Nah, ini yang kita perlu perhatikan dengan fitness dan diet. Ya. Kemudian mengelola stres dengan baik, harus aktif bergerak, dan olahraga teratur. Nah, ini saya fokusnya di olahraga teratur ini ya. Nah, dampak olahraga terhadap tekanan darah tinggi, ya. Nah, perlu diketahui ketika kita olahraga, maka pembuluh darah di saluran cerna dan ginjal itu akan kontriksi atau mengecil, sehingga aliran darah ke saluran cerna dan ginjal akan berkurang. Nah, ini buktinya apa? Contohnya kalau kita setelah makan, kemudian olahraga, maka perut kita akan terasa sakit. Ya. Karena apa? Ketika kita setelah makan, maka pembuluh darah ke saluran cerna itu akan melebar, tapi kemudian kita berolahraga, maka dengan mendadak pembuluh darah di saluran cerna akan disempitkan, mengecil. Karena fokusnya pembuluh darah itu akan dilebarkan ke otot, jantung, dan otak ketika kita olahraga. Ya, karena membutuhkan suplai darah, suplai oksigen yang besar ke otot dan jantung otak. Akibatnya apa? Saluran cerna mengecil pembuluh darahnya, dia lagi enak-enak mencerna, membutuhkan darah, kekurangan darah, relatif hipoksia. Nah, pertama nyerinya di perut kanan atas, yaitu di bagian liver kita atau hati kita. Terjadi relatif sedikit pembengkakan. Karena itu nyeri. Kalau bahasa Jawanya suduen ya, atau bahasa daerah yang lain. Nah, inilah karena kekurangan oksigen di saluran cerna itu harus memperkirakan ada jeda waktu minimal 2 jam lah setelah makan baru kita mau olahraga. Akan lebih baik lagi ketika kita puasa berolahraga itu. Nah, ini logikanya mengenai pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang melebar, yang ke otot, yang terutama bisa sampai naik 20 kali ke suplainya ke otot, ya jantung untuk menyiapkan pompanya ke otak, kita supaya konsentrasi juga untuk itu. Jadi karena itu mind muscle connection sangat penting, ya. Jadi otak juga membutuhkan oksigennya. Kemudian pada saat olahraga tekanan darah akan naik, denyut jantung akan naik untuk melawan hambatan pembuluh darah itu. Karena itu
bagi rekan-rekan yang di awal KF dengan latar belakang hipertensi, mohon perhatian di dalam olahraganya, karena tadi itu masih ada hambatan pembuluh darahnya yang besar karena rusaknya pembuluh darah akibat gula dan insulin yang tinggi yang sebelum melakukan KF itu. Jadi pembuluh darahnya masih kaku, ada plak-plak di dalam pembuluh darah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tapi bagi yang sudah lama KF dan tekanan darah sudah turun, rasanya tidak menjadi hambatan untuk berolahraga apapun. Ya. Nah, dampak olahraga berikutnya yaitu yang akut-akut, artinya pada saat olahraga itu dan setelah olahraga, hari itu juga. Tekanan darah yang setelah olahraga itu akan turun sebelum dilakukan olahraga, ya, dan bisa berlangsung hingga 22 jam pada hari itu. Keuntungan kroniknya adalah dengan menurunkan titik, dia bisa menurunkan tekanan darah pada hipertensi ringan dan sedang. Kalau berat memang ada khusus olahraganya, pada saat olahraga maupun pada saat istirahat. Jadi lebih dikatakan di sini bahwa olahraga bisa menurunkan tekanan darah, mengontrol tekanan darah, kemudian menurunkan kebutuhan oksigen pada otot jantung, sehingga otot jantung terbiasa dengan demand atau oksigen yang relatif rendah dibandingkan sebelumnya. Karena itu jadinya dia tahan terhadap serangan jantung, tidak mudah terjadi serangan jantung, baik pada saat olahraga maupun istirahat. Ini yang kronis ya, artinya sudah lama berlangsung dilakukan rutin olahraganya itu. Denyut jantung juga akan menurun pada saat istirahat, seperti olahragawan itu. Kalau olahragawan yang profesional bahkan denyut jantungnya hanya sekitar 60, ya, meskipun pada saat olahraga. Ya. Nah, jadi yang paling penting adalah olahraga memperbaiki tekanan darah. Jadi sangat menolong untuk penanganan hipertensi. Nah, ini petunjuk olahraganya. Nah, ini yang kita melihat dari aerobik dan resisten. Sekali lagi, ini terutama penekanan pada para warrior yang masih tekanan darahnya sulit dikontrol, apalagi yang masih baru bergabung di dalam KF, terutama dengan latar belakang hipertensi ya. Jadi sebenarnya overall baik aerobik maupun resisten itu menurunkan tekanan darah. Gitu ya. Kemudian tekanan darahnya sendiri bisa ada respon penurunan tekanan darah secara untuk hipertensi yang ringan maupun sedang. Ya. Nah, untuk intensitas trainingnya ini kalau dari hipertensi yang masih menderita hipertensi diharapkan ada low intensity, bukan high intensity interval training, tetapi low intensity interval training. Diukur dari mana? Dari heart rate-nya, denyut jantungnya, sekitar 65-70% dari maksimal heart rate. Nah, ini rekan-rekan bisa melihatnya, mengukurnya masing-masing adalah heart rate maksimal di dalam olahraga, itu adalah 220 dikurangi usia masing-masing. Berapa kali dengan ini. Ini selanjutnya ada perhitungannya seperti ini, contohnya. Contoh, usia 50 tahun dengan target rate, ini yang hipertensi ya, 70% dari maksimal heart rate-nya. Ada 220 dikurangi 50, usianya adalah 170. Kemudian kali 70%-nya. Jadi maksimal rate-nya yang pada waktu olahraga nantinya adalah 119 denyut jantungnya. Itu targetnya. Diharapkan jangan melebihi itu. Mungkin turun naiknya adalah 5% dari ini. Nah, ini caranya mengukurnya dengan jamnya. Saya nggak tahu apa wristband-nya ini yang mereknya apa. Saya akan sebut kalau saya di-endorse. Jadi, saya nggak sebut. Jadi silakan memilih apa saja yang bisa dipakai untuk mengukur saat olahraga denyut jantungnya, memonitor heart rate-nya, atau secara manual. Jadi ini dari ibu jari ditarik turun, kemudian kita raba denyut jantungnya, denyut nadinya. Silakan Anda diraba radial pulse-nya. Jadi teraba semuanya ya. Kalau tidak teraba saya yang takut. Berarti ada kondisi tidak hidup ini. Ya. Nah, ini diraba atau di karotid. Jadi di leher. Tapi yang paling mudah adalah di tangan seperti ini. Diukur, dihitung denyut jantungnya. Jadi selama 10 detik, nanti berapa hitungannya kalikan 6. Ya. Nah, ini caranya supaya tidak melebihi dari denyut jantung
dari olahraga kita. Ya. Nah ini mengenai aerobik dan resisten. Jadi untuk resisten olahraga beban itu kontraindikasi untuk tekanan darah yang tinggi ya, yang berat itu di atas 160, kemudian diastolik tekanan bawahnya di atas 100 ya. Nah, ini kontraindikasi karena itu mungkin bila ingin olahraga beban kalau memang ada riwayat hipertensi akan lebih baik kalau ditensi dulu sebelum olahraga itu. Banyak faktor yang mempengaruhinya tadi misalnya kurang tidur dan lain sebagainya. Karena itu harus dicek. Kemudian pada weightlifting ini ya. Karena itu ada vasovagalnya. Jadi tiba-tiba tekanan darah bisa turun ngedrop. Karena itu kalau Anda lihat di YouTube itu ada olahraga yang tahan sampai gitu ya. Tahan gitu sampai suara gitu, ditahan gitu itu sampai gitu. Nah, itu vasovagal justru tekanan darahnya bisa langsung turun drop karena itu ada yang begitu setelah angkat barbelnya ditaruh langsung pingsan ya. Drop itu jatuh. Nah, jatuh ini ketika jatuh mungkin dia akan nggak masalah ya, nanti setelah itu akan naik lagi tekanan darahnya. Nah yang berbahaya ketika jatuh itu kepalanya bisa membentur benda di sekitarnya. Nah itu tambah parah, jadi perdarahan otak kalau seperti itu karena benturannya. Nah ini rekan-rekan yang mungkin perlu diperhatikan dalam olahraga. Kemudian ini adalah bagaimana kita melihat antara low intensity resistance dan HIIT ya, high intensity resistance training perbandingannya. Jadi pada olahraga intensitas yang sama sebenarnya, bench press, leg press, lateral pull down, leg curl, bicep curl. Nah ini yang di depan ini 3 kali 20 repetisi atau beratnya sekitar 40% dari 1 kali repetisi maksimal yang bisa diangkat. Ini berarti kan low intensity resistance, repetisinya tinggi ya. Tapi bebannya ringan. Sedangkan yang high intensity resistance ini 80% dari 1 kali angkatan beban yang maksimal, ya, repetisinya hanya 10. Sebenarnya ternyata dari sini dua-duanya bisa menurunkan tekanan darah atasnya, jadi sistoliknya, ya, setelah istirahat, setelah olahraga. Tetapi untuk menurunkan yang di bawah, maksudnya yang seperti saya tadi itu, tekanan darah saya yang di bawah masih tinggi itu, maka yang low intensity itu yang bisa menurunkannya. Jadi karena itu perlu diperhitungkan kondisi-kondisi ini. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk resep olahraga adalah untuk yang hipertensi adalah frekuensinya. Ini sangat penting sekali. Kalau frekuensinya itu bisa dilakukan tiap hari karena dia adalah low intensity. Ya, apalagi kardio nantinya yang dilakukannya. Karena hipertensi ini cenderung pada orang yang dengan obesitas. Jadi melakukan olahraga tiap hari, maka dia akan terjadi penurunan berat badan karena lebih ke arah fat loss dibandingkan ke muscle gain-nya. Nah, tetapi ini tetap perlu, seperti kata Mas Ebi tadi, tetap perlu kita ada rest day-nya. Ya, tidak tiap hari full seminggu, tapi bisa 5-6 kali seminggunya untuk menurunkan berat badan yang berhubungan dengan hipertensi. Intensitasnya adalah moderate intensity, paling tingginya 65-70% maksimal heart rate. Kemudian waktunya dipakai adalah minimal 60 menit secara terus-menerus, ya, atau akumulasi dari aktivitas sehari-hari. Tipenya adalah endurance, jadi lebih ke arah endurance stamina ya, gitu. Karena itu lebih mengarah pada low resistance training dan mengarah ke cardio. Ya. Kemudian guideline yang diutamakan untuk olahraga pada yang masih menderita hipertensi, sekali lagi yang masih hipertensinya belum terkontrol, atau pada itu warrior yang masih awal melakukan KF karena hipertensi. Diutamakan memang adalah aerobik atau kardio. Mengapa? Karena di kardio dan aerobik ini lebih ke arah fun ya. Jadi ada enjoy menurunkan kortisol lebih cepat gitu jadinya. Apa jalan kaki,
jogging, nah ini bersepeda, swimmingnya, atau aktivitas yang fun, dansa, hiking sambil menikmati tanaman kiri kanan gitu ya. Nah inilah yang dilakukan. Tetapi bisa juga digabungkan dengan olahraga resisten juga, tetapi tetap pada low intensity resistance exercise. Yaitu fokusnya pada muscle group chest, back, leg, arm. Nah ini bisa diatur jadwalnya ya. Ini. Kemudian tetap fokus pada low intensity resistance exercise, low weight, high reps. Jadi beratnya tidak terlalu berat, tetapi repetisinya yang banyak ya, 15-20 kali repetisi per setnya. Ini contoh-contoh olahraga di rumah, squat, lunges, ya. Ini extension untuk mengangkat ini, box squats. Ini yang olahraga ini yang sangat penting karena kalau pada hipertensi rata-rata orang obesitas yang lama rata-rata lututnya yang terkena. Jadi osteoartritis pada lutut. Ciri khasnya adalah dari duduk berdiri itu sakit sekali. Ya, perlu adaptasi, kemudian dipakai jalan baru hilang sakitnya. Nah, olahraga knee extension atau squats ini sangat penting sekali karena kita bisa memperkuat otot quadriceps femoris kita maupun hamstring kita, sekaligus juga otot-otot di ini yang calf-nya itu, sehingga mendukung elastisitas dari lutut kita ini jadinya. Karena perlu diketahui beban kita ini, lutut ini bisa sampai kalau kita berjalan atau turun tangga itu bisa sampai 10 kali berat badan kita yang disangga oleh lutut ya. Coba Anda hitung berat badannya berapa kali 10 ya. Itulah yang disangga oleh lutut. Setelah bertahun-tahun melakukan penyanggaan berat badan yang berat itu, lutut juga akhirnya kalah juga. Karena itu olahraga ini juga sangat menolong nantinya. Nah, ini yang awal-awal KF itu kehilangan bokongnya. Nah, ini olahraganya untuk mengembalikan volume bokong kita. Nah, calf raises ini juga penting. Jadi kita bisa buat supaya tadi kadang-kadang orang yang olahraga itu paling tidak suka menggarap kaki. Leg day itu dihindari karena itu kakinya jadi kaki ayam kecil gitu. Nah ini duduk sambil menggerakkan kaki seperti olahraga Mars, jadi berjalan kaki begitu untuk menguatkan hip. Seperti ini hip juga, hip extension, ya. Olahraga di atas yang upper body kita bisa lakukan. Kemudian shoulder roll ini juga bisa memperkuat traps kita, trapesium kita. Bicep curl untuk otot bicep kita, row untuk punggung back, ya. Punggung dan juga latissimus dorsi atau sayap kita ini. Ya. Nah ini saya sedang fokus di sini, saya sedang melakukannya supaya otot punggung itu kan paling besar ya. Dengan membesarkan otot punggung ini maka nanti demand-nya, saya berharap demand untuk makan saya juga makin besar. Gitu. Nah otot punggung dan otot sayap, ya seperti filosofi saya. Punggung ya supaya bisa sebagai tulang punggung keluarga dan tulang punggung bangsa. Sayap, kita perlu sayap agar bisa terbang mengatasi berbagai masalah dan nggak stres supaya tensinya tidak naik. Itu cukupnya saja. Ya. Kemudian ini yang paling gampang dulu, adaptasi di awal dengan push up dengan dinding kalau kita berat melawan gravitasi. Jar dips untuk tricep kita, ya, dan shoulder yang di belakang. Kemudian ini olahraga di gym, nanti ini pakarnya Mas Ebi nanti ya, yang bisa menjelaskannya. Kemudian selain olahraga, bagi orang hipertensi, harus aktivitasnya juga dinaikkan. Contoh di sini adalah parkirlah yang sejauh mungkin. Ya. Terus kemudian gunakan tangga untuk berjalan. Ya. Jalan kaki, kalau memang punya piaraan, bisa berjalan dengan piaraannya sehingga ada fun-nya, ada santainya.
kemudian bermain dengan anak-anak, bekerja di luar. Nah, ini sangat penting dibutuhkan, apalagi sekarang di pandemi, bekerja di luar ini, di halaman, terpapar sinar matahari, vitamin D-nya juga bagus untuk otot maupun tulang. Membersihkan rumah, olahraga permainan, seperti tadi, futsal atau dan sebagainya itu bukan resisten, tapi lebih ke arah kardio, mancing ikan dan sebagainya. Nah, ini adalah ekuivalen dari kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk mengeluarkan energi itu. Metabolic equivalent ini adalah kalau satu itu artinya kita duduk diam itu satu, ya. 1,8 berarti energi kita adalah untuk misalnya saja seperti sekarang ini saya duduk sambil ngomong itu naik energi saya menjadi 1,8, ya, dan seterusnya. Ini contohnya untuk menghitungnya. Tuan A berat badan 50 melakukan olahraga pagi dengan jalan kaki dalam waktu 1 jam. Berapa kalori yang Tuan A dikeluarkan? Ini secara kasarnya ya. Maaf ini saya belum saya ganti. Misalnya saja untuk jalan kaki ini 3,3. 3,3 kali 50 kali 1 berarti yang dikeluarkan adalah 165 kalori. Kira-kira seperti itu. Nah, saya pernah melakukan kesalahan di awal-awal sebelum bukan di awal-awal sebelum KF. Olahraga saya adalah jalan kaki. Jadi itu. Saya pakai penghitung langkah itu sampai 11.000 langkah. Kira-kira jalan 1 jam. Nah, ternyata jalan 1 jam itu hanya mengeluarkan 165 kalori. Nah, saya pikir saya sudah berkeringat, saya sudah mengeluarkan energi, pulang olahraga, dan saya lakukan sore hari itu, pergi ke warung nasi goreng, beli nasi goreng. Dan ternyata nasi goreng itu kalorinya 500 kalori. Jadi, jalan kaki yang saya lakukan itu, saya merasa sudah berkeringat banyak, saya sudah merasa bahwa kalori yang saya keluarkan sudah cukup besar. Ternyata dengan nasi goreng itu justru ketambahan kalori. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana cuma berusaha menurunkan berat badan, malah ketambahan berat badan. Nah, ini ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kondisi hipertensi adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan masalah serius di dalam kesehatan. Jadi mulai dari kepala tadi stroke sampai jantung, ginjal dan sebagainya. Kondisi serius yang olahraga atau olahraga itu sangat efektif dalam mencegah dan menjadi terapi dalam hipertensi. Olahraga sebaiknya dilakukan setiap hari dengan tipe olahraga yang intensitasnya rendah, low intensity. Bagi hipertensi yang tidak terkontrol, ini yang tidak terkontrol ya, ditambahkan kardio, olahraga resisten jadi pelengkap saja. Jadinya. Tetapi bagi kita yang sudah para warrior yang latar belakang hipertensi tapi sudah terkontrol dengan baik, monggo silakan resisten workout bisa sebagai yang utama untuk meningkatkan, apalagi kalau sudah ingin menaikkan berat badan, menaikkan muscle gain-nya, ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Tadi Dokter Irma mengatakan tetap perlu kombinasi antara kardio dan resisten. Saya setuju untuk itu. Sebaiknya konsultasi dengan pihak-pihak yang berpengalaman, baik personal trainer, dokter, dan sebagainya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Begitu Mas Epi dan Mbak Sari. Iya, terima kasih Dokter Oi. Aku menyimak dari tadi. Berarti memang Keren. masih boleh ya angkat beban ya? Boleh, tapi low intensity artinya tidak terlalu dipaksa. Tapi kembali lagi kalau tensinya sudah normal, seperti orang-orang normal, ya silakan bebas jadinya. Mau prioritas ke resisten nggak masalah. Tetapi kalau ternyata tekanan darahnya belum terkontrol, sebaiknya low intensity dulu. Ya. Beban pun boleh. Ya. Okay. Nah, Dok, kalau menurut Dokter Oi, dengan ber-KF ini orang-orang yang hipertensi bisa ada perbaikan dong, Dok? Sangat bisa, karena saya sendiri latar belakangnya hipertensi yang justru yang di diastolik ya, yang bawah itu yang sangat sulit dilakukan sebenarnya untuk menurunkan itu. Jadi, nah, tapi buktinya saya sekarang sudah 3 tahun tidak minum obat hipertensi, tekanan darah saya juga normal, jadi ya. Nah itu Mbak Sari.
Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh ya di chat room atau boleh raise hand untuk bertanya langsung kepada Dokter Oi. Dok, ada pertanyaan nih dok. Jadi kemarin katanya kan sebelumnya Dokter Irma bilang malnutrisi, defisit mikronutrien. Nah ini ada satu kasus nih dok, teman yang ber-KF bertahun-tahun, kemudian dia defisit mikronutrisi, kemudian tidak pernah cek, tapi nggak ada simptom gitu dok. Ternyata begitu check up 2 minggu yang lalu dia mengalami yang tadi dokter barusan cerita diastolik apa namanya dok? Sindrom diastolik apa dok? Diastolik itu tekanan udara di bagian bawahnya, jadi itu pada hipertensi di situ, itu hipertensi pada eksekutif muda, eksekutif muda, orang yang obesitas dan kurang gerak, biasanya pada orang-orang muda jadinya itu. Justru dia adalah seorang maratoner gitu dok. Apa terlalu over kardionya atau bagaimana dok? Kalau bisa saja mikronutrisi itu meningkat, ya. Saya juga pelajari dari Eric Berg, dari keto person yang dari luar negeri itu juga mengatakan bahwa di KF ini hati-hati ketika tensinya masih kok tinggi-tinggi terus ya. Sudah. Nah ini yang bingungnya itu adalah kalau ternyata, tapi tetap perlu dicek lagi ya. Contohnya pada 5 pilarnya, kalau 5 pilarnya sudah disiplin, ya benar-benar ini perlu kejujuran masing-masing ya untuk cek 5 pilar itu. Kalau sudah benar-benar seperti itu, maka kemungkinan kekurangan namanya kalium. Jadi karena itu konsumsi garam tadi Bu Hardati mengatakan menyangoni garamnya, bisa dijelaskan. Kalau kita pakai garam krosok atau garam Himalaya, itu kaliumnya yang tinggi, natriumnya rendah. Nah, ketika kita kekurangan kalium, maka yang dominan di dalam tubuh kita adalah natrium atau garam dapur itu. Akibatnya apa? Tekanan jadi tetap naik tinggi. Nah, karena itu pada orang-orang KF ini, kemarin saya sarankan beberapa orang, saya sarankan untuk konsumsi kalium. Nah, kalium itu bisa dari garam maupun dari apokat ya, buah-buah atau dari brokoli, sayuran, kubis, begitu itu ya. Tergantung fasenya ya, fase induksi atau fase yang lainnya ya, tapi tetap perlu dikontrol itu. Nah, kalium itu sangat penting sekali. Jadi mikronutrisi itu ketika orang olahragawan ternyata mineralnya kurang juga berpengaruh pada tensinya nantinya. Begitu Bu Sari, Mbak Sari. Oke dok, oke berarti benar di masalah kaliumnya itu ya dok ya? Ya. Defisitnya di kalium. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kalau tadi awal-awal ada yang nanya ini dok, benar nggak tuh kan sekarang katanya ada plasma darah bagi yang sudah pernah kena COVID tuh dok? Ya. Itu efektif nggak dok? Itu pengobatan itu efektif kalau dia dalam taraf sedang atau ringan dan sedang pada kondisi COVID-nya. Tetapi pada waktu berat masuk ventilator dan sebagainya sudah tidak menolong lagi. Oke. Karena itu orang yang membutuhkan biasanya sebelum masuk ke ventilator mereka mencari plasma konvalesen namanya. TPA, terapi plasma konvalesen. Jadi itu dari orang-orang yang sudah pernah kena COVID, dihitung juga dari kadar antibodinya. Kalau ternyata masih sesuai dengan standarnya, maka bisa diberikan pada pasien-pasien yang membutuhkan. Tapi sekali lagi hanya ringan dan sedang saja. Kalau berat dari beberapa penelitian tidak menolong hal itu. Ya. Oke, berarti untuk langkah awal kegawat daruratan setelah positif masih bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Ya. Dok ada pertanyaan dari Mbak Eis nih, katanya kalau hanya 4 hari tensinya tinggi terus gitu dok, terus kembali stabil, apakah tetap harus minum obat amlodipinnya dok? Kalau boleh tahu 4 hari ini apa? Kalau hanya 4 hari olahraga maksudnya atau apa? Tensi darahnya tinggi terus dok. Nah, tinggi terus ini kalau memang KF sekali lagi cek 5 pilarnya dulu. Apakah yang terutama pada manajemen stres ya. Ini yang kita sering tidak diketahui ya. Kita sendiri sering tidak sadar ya. Maaf, manajemen stres dulu ya, boleh ya. Oke, nggak apa-apa dok. Jadi kalau stres ini hanya yang tahu kita sendiri. Kemudian dari stres ini kita lihat tensi naik, kita jadi takut lagi.
Nah, penyebab stres yang awal ketutupan dengan tensi yang naik itu. Apalagi kalau sampai timbul gejala pusing, lemes, dan sebagainya, kita takutnya pada gejala fisiknya. Nah, sebagai stres berikutnya jadinya, ya, hantaman stres berikutnya, tambah tinggi lagi stresnya. Nah, karena itu kita harus melakukan manajemen stres, bagaimana mengelola stres itu. Nah, salah satunya adalah keto fitness ini. Tadi Mas Epi mengatakan kita pindahkan stres kita dari mind ke muscle, ke otot. Jadi itu kortisol kita hajar, kita habisin kortisol kita, ya. Karena stres ini menimbulkan kortisol, apalagi stres yang kronis yang terus-menerus dipikir, pindahkan ke otot. Paling nggak bisa menolong mengurangi stres itu. Karena itu kemudian tidurnya juga kurang tidur, tensi juga naik, ya. Karena melatonin kita kurang, ya, growth hormone kurang, jadinya itu yang menyebabkan melatonin turun, yang naik adalah kortisol. Itu dua keseimbangan. Nah, ini yang karena itu benar-benar dilihat, dicek lagi 5 pilarnya. Udah ngaku dok, emang bener karena kurang tidur katanya dok. Nah itu jadinya. Nah kalau seperti itu maka kalau memang bisa dalam pola hidup dan pola makannya, maka tidak perlu obat sebenarnya. Ya, dicoba dulu dicek itu, tensi diukur itu, perlu diketahui tensi itu yang paling tinggi di pagi hari ya. Oke. Pagi hari jam 7 sampai jam 9 itu karena kortisol sedang memang secara siklus normalnya naik ya. Jadi kemudian siang hari turun, kemudian bahkan sore hari bisa lebih paling rendah ya, karena sudah fase turun memang. Nah, itu dicek 3 kali sehari kalau punya alat tensinya itu ya, untuk mengetahuinya. Nah, kalau ternyata tinggi, dicoba dicari penyebabnya apa. Bila perlu siang hari taking nap. Jadi artinya tidur di siang hari ya, karena tidur siang hari ternyata berdampak juga untuk menurunkan tensi. Yes. Ya. Jadi itu ya, karena itu curi tidur di siang hari itu. Karena secara teoritisnya tidur di siang hari itu waktunya itu misalnya saja kita tidur 15 menit lah taking nap itu, maka seperti 4 kali tidur malam hari waktunya itu. Jadi bisa sebagai diukur 1 jam di malam hari rata-rata equalnya. Nah ini yang perlu ya. Jadi karena itu kalau kita olahraga rutin pasti kita tidur juga nyenyak kan. Ya. Ya. Betul. Itu Mas Ari. Oke, terima kasih loh dok tipsnya, karena memang beberapa kali saya dikasih tahu gitu ya, pada saat kita waktu masih anak-anak disuruh tidur siang nggak mau, pas sudah tua gini kayaknya enak banget gitu tidur siang. Ini ada pertanyaan lagi dok, kan kalau yang aku tahu dari beberapa kali keto fitness, setelah olahraga itu ketika kita cek GDP kan GDP pasti naik ya dok. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Magdalena, kalau tensi, Mbak Bisi dulu pertanyaannya. Maaf dok, katanya pengukuran tensi itu berapa menit sebelum olahraga dan berapa menit setelah olahraga? Perlu nggak dok dihitung sebelum atau sesudah? Dan yang lebih rendah sistol atau diastol setelah olahraga? Gitu. Oh ya, kalau sebelum olahraga bebas ya, berarti kan kondisi kita resting, kondisi istirahat. Nah setelah olahraga, saya sarankan coba istirahat dulu 30 menit, ya, dengan santai berbaring begitu. Ya, otomatis setelah pendinginan ya, setelah pendinginan karena kita perlu pendinginan untuk itu. Setelah pendinginan, maka kita perlu resting, tiduran, berbaring 30 menit dicek, ya. Sebenarnya dengan tadi ada satu slide saya yang mengatakan bahwa untuk olahraga yang pada hipertensi low intensity dan high intensity dua-duanya bisa menurunkan sistolik, tekanan yang di atasnya. Tapi untuk low intensity ya, aerobik atau beban yang ringan, repetisi yang panjang yang banyak, maka diastoliknya lebih turun dibandingkan dengan yang high intensity gitu. Begitu penjelasan saya. Begitu Mbak Sari. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Mbak Magdalena. Kalau tensi saat bangun pagi 114/80. Setelah seharian aktivitas, cek lagi, jadi 148/90 dok. Tapi tidurnya memang belum 6 jam.
olahraganya masih di treadmill dan speed ini sedang katanya. Itu aman nggak, Dok? Nah, kalau sebenarnya siang hari ternyata tensi kita lebih tinggi daripada pagi hari, satu yang perlu dicek itu adalah ketika tensi itu apakah setiap kali kita tensi harus istirahat dulu ya, 15 sampai 30 menit. Jangan langsung setelah aktivitas langsung tensi, karena itu cenderung naik memang ya. Kita perlu resting dulu selama minimal 30 menit ya. Darah itu. Kalau ternyata Kalau bantuan naik, ada tetap itu naik, nggak boleh maka kita langsung. memang ada darah Istirahat tinggi kita dulu. kurang terkontrol jadinya. Apalagi tadi sudah sebutkan tidurnya kurang ya. Nah, ini yang apakah kita lagi marah kah? Marah juga langsung meningkatkan tekanan darah ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena itu saya katakan tadi kalau pagi itu pasti lebih tinggi daripada normalnya ya. Pagi lebih tinggi daripada siang maupun sore. Tapi kalau ternyata siang atau sore itu lebih tinggi, dengan catatan tensinya harus sudah resting dulu ya. Artinya 30 menit dengan santai, olahraga tarik nafas dulu, menenangkan diri, tetapi tetap tinggi, berarti memang ada masalah di tensi. Perlu diperhatikan kondisi-kondisi pembuluh darahnya. Apakah kita cek lagi kalau ini dalam konteks KF ya, kita cek lagi kondisi makan kita, diet kita, apakah sudah sesuai dengan diet KF atau tidak, karena insulinnya masih tinggi, gula darahnya juga masih tinggi, itu resiko pada kerusakan pembuluh darah masih terjadi ya. Kemudian puasanya bagaimana? Karena puasa akan meningkatkan namanya HDL dan growth hormon perbaikan itu. HDL akan mengambil plak-plak di dalam pembuluh darah itu dibersihkan, ya membersihkan pembuluh darah. Nah itu saran-saran saya untuk ngeceknya. Jadi paling gampang kita menjadi dokter diri kita sendiri dengan KF ini, dengan cek 5 pilar itu. Jadi ya. Begitu Mbak Sari. Oke, jadi jangan bosan-bosan kalau diingatkan bagaimana tracing 5 pilarnya itu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi Soalnya kadang-kadang suka ada yang baper, Dok. Nggak dianggap aku nggak ngerti 5 pilar. Padahal memang tracingnya harus satu-satu dan kejujuran itu ya, Dok ya. Ya. Nah, Mbak Sari, saya boleh sharing ya. boleh, Jadi Dok. saya kemarin di salah satu grup Malang saya sharingkan hasil lab saya, kacau memang. Jadi selama 2 bulan saya ingin meningkatkan berat badan saya. Jadi tadi Mas Evi sudah mengatakan masalah kacang ya. Saya sudah makan kacang, tapi tadi itu lupa nyetopnya. Jadi nggak bisa mengeremnya. Kemudian lebih pas lagi tahu telur ada kacangnya, ada tahunya, ya terlalu banyak. Berusaha seperti itu. Kemudian timbul alarm, gatal-gatal. Saya katakan ini enggak, kulit saya jadi kering, bersisik bahasa Jawanya itu. Kemudian mudah capek, ya ngantuan. Saya pikir ini saya karena olahraga kah atau apa? Saya tidak menghiraukan alarm itu. Ya. Akibatnya tadi itu saya biasa bisa bobot mengangkat beban jadi lemes, nggak kuat gitu rasanya. Nah, itu ternyata juga alarm dampak dari diet yang salah tadi itu. Saya sendiri sudah KF 3 tahun ya, ternyata jadi kesalahan juga karena itu cek itu dan hasil darah saya TG saya yang kemarin itu 100 jadinya 120, memang masih normal. HDL yang sebelumnya 60 jadi 58. Jadi akhirnya perbandingan triglycerid per HDL itu masih 2 sedikit ya, di atas 2 jadinya. Padahal kalau KF kita diharapkan kurang dari 2 ya. Kemudian untungnya ada namanya HSCRP, itu saya 0,65, yang sebelumnya 1 tahun KF itu 0,5. HSCRP itu keradangan di pembuluh darah. Artinya timbul keradangan baru meskipun memang masih aman ya. Nah ini yang karena itu tadi saya setuju sekali kalau kita ada masalah kita cek 5 pilar itu. Jadi itu dokternya, jadi kita lihatnya itu. Kalau 5 pilar sudah sesuai, maka tadi saya katakan mungkin ada mineral trace-nya yang hilang. Jadi itu seperti contohnya kalium, natriumnya bagaimana keseimbangannya. Tadi dokter Irma tadi mengatakan FI-nya yang kurang mungkin. Nah itu yang perlu dicek lebih khusus lagi jadinya. Begitu Mbak Sari. Nah kalau menurut Dok Oi, jadi penyebabnya apa tuh Dok? Yang utama.
tadi yang bikin agak bubar dari sisi apanya? Jadi kalau saya yang kemarin saya sendiri pribadi karena saya berusaha bulking dengan kebablasan itu Mas jadinya ya. Jadi salah dalam melakukan bulkingnya tadi itu. Berusaha mengemukkan diri dengan coba tidak terlalu ketat untuk dietnya. Nah, kalau dari saya ya sendiri. Ya. Memang terus kemudian tidurnya juga kurang. Juga perlu penting sekali harus dipikirkan kualitas dan kuantitas. Ya. Saya secara kualitas berusaha ngejar 6 sampai 7 jam per hari. Ya. Tapi ternyata kualitasnya kurang. Situ. Ya. Jadinya dengan HP juga bisa, dengan jam juga bisa, kita tidur dengan pakai jam pengukurnya itu. Kualitasnya, kalau kualitas kurang, maka melatonin kita juga tidak terbentuk, growth hormone juga tidak terbentuk dengan baik. Ya. Saya tidur itu, kalau istri saya mengatakan agak gelisah, ya. Bahkan tidur itu kayak mengkerut pikir ini, dari saya itu, ya. Nah, karena lagi stres mikir juga, ya. Jadi itu, nah inilah yang pilar-pilar ini kita perlu koreksi. Begitu Mas Ebi. Siap. Oh iya dok, ini ada berapa kasus dan aku dulu pernah ngalamin juga dok. Aku dulu tidak ada pernah darah tinggi dok. Dulu nih tahun lalu ya, tidak ada pernah darah tinggi segala macam. Tapi aku pernah oleng. Jadi oleng dok. Jadi belum ngangkat nih, belum ngangkat. Kalau tadi kan potensinya ngangkat mungkin ada pingsan ya. Nah kalau ini belum ngangkat nih, ini belum ngangkat. Terus oleng dok, jadi oleng gitu kan, tapi berdiri lagi. jadi lucu nih, lagi mau deadlift, kayak gini, tut gitu kan. Nah jadi ada beberapa PT yang lagi jagain klien di situ sampai ngeliat, Pak, kenapa ada perubahan? Oh enggak, tapi bisa berdiri lagi dok. Nah udah, terus besoknya pas sorenya besoknya kalau nggak salah saya ingatku, kok kayak badan nggak enak segala macam ya. Terus cek tensi tinggi dok, 140/100 Pak kalau nggak salah. Nah, aku refleksi lagi tuh, apa ya segala macam. Nah, di situ aku baru, menurutku ya, salah satunya adalah defisit dari sodium. Nah, kemarin ada beberapa warrior juga sama, kemudian tensinya naik dok. Padahal tidak pernah ada, maksudnya tensi tinggi ya. Nah, itu kalau aku melihatnya dari sodium. Nah, itu korelasinya gimana dok? Antara sodium, karena kan memang sodium ini sangat penting ya, dan itu mudah keluar pada saat kita keringetan. Makanya aku selalu warning, wanti-wanti kepada teman-teman yang sudah latihan beban, olahraga, karena keringat kita keluar banyak, sodium harus banyak. Nah, korelasinya bagaimana antara kalau kita defisit sodium, kemudian tahu-tahu tensi kita bisa naik dok? Iya, jadi begini Mas, ini yang perlu hati-hati pada KF. Pada KF itu yang terutama dari obesitas ya, ataupun bahkan belum obesitas, seringkali yang dikeluarkan adalah air, karena tidak ada yang ikat glikogennya kurang. Jadinya, sehingga air yang dikeluarkan. Keluarnya air dalam melalui kencing kita ini, disertai dengan keluarnya mineral-mineral termasuk sodium atau natrium tadi itu. Ya. Tubuh ini selalu ada keseimbangan. Jadi ketika natrium kita keluar, ya terlalu banyak kita butuh, maka ginjal itu akan menghambatnya. Ya. Jadi mengurangi kontriksi di ginjal. Kontriksi di ginjal itu, atau pembuluh darah yang mengecil itu di ginjal, maka juga meningkatkan tensi. Ya. Karena itu tadi saya katakan, ketika kita olahraga, pembuluh darah ke ginjal kan mengkerut. Kita olahraga kan nggak kencing, justru membuang ke keringat jadinya. Karena itu pembuluh darah, karena itu tubuh-tubuh kita di otot itu menjadi panas jadinya. Dan mengkerutnya itu juga meningkatkan tensi jadinya. Selain tensi sendiri supaya tekanan ke otot menjadi cepat, lebih besar lagi, ya, sehingga suplai oksigen dan darah itu menjadi lebih baik, gitu jadinya. Mengeluarkan keringat-keringat tadi itu. Karena itu keseimbangannya. Jadi tubuh ini benar-benar super canggih ya. Jadi kita melihatnya harus holistik. Tadi kalau saya katakan kelebihan kalium, ternyata justru hipertensi. Betul. Tanpa olahraga tetapi ya keseimbangan ketika kaliumnya rendah, akibatnya kompensasinya di natriumnya. Kaliumnya ditambah, ya kan? Karena itu
olahraga menambah kalium. Kalium kan sebenarnya adalah zat yang untuk power Iya, kita. Jadi gitu iya, kan, benar. kalium itu. Benar. Karena itu pada olahraga yang bukan KF pasti pegangannya adalah pisang. Ya. Iya, betul. Pisang kaya dari Iya. kalium. Nah itu tetapi jangan dilihat loh tadi dikatakan kalium, tapi ini natrium juga hilang juga tinggi. Nah Yes. itu mekanismenya. Jadi karena itu harus hati-hati. Kalau tadi ada juga namanya kalau kita tadi bahas hipertensi, ada namanya hipotensi, tekanan darah rendah karena ortostatik. Itu karena tadi pembuluh darahnya kaku, jantungnya kurang adaptif, sehingga dari duduk berdiri bisa ngelieng. Karena itu hati-hati bagi olahragawan yang memang kurang fit, ya, baik pembuluh darah maupun jantungnya, kardionya, maka ketika dari duduk berdiri bisa ngelieng, itu namanya tensinya drop. Dia nggak bisa mengikuti perubahan posisi tubuh itu secara cepat. Gitu. Nah itu nggak tahu kalau Mas Evi tadi disebutkan bahwa natriumnya turun, itu penjelasan saya. Karena kencing banyak pada KF, keringetan banyak keluar dari situ, akibatnya kompensasi dari pembuluh ginjalnya itu mengurutkan itu, dampaknya tensinya bisa naik, tapi tetap nggak sampai spike tinggi kok Mas. Jadi itu, ya. Oke Itu, dok. Mas Evi. Oke. Makasih dok penjelasannya. Jadi udah lebih paham nih sekarang karena memang korelasinya kemarin ada beberapa border yang lapor ke aku, tau kok tensinya naik ya mas ya segala macam ya. Aku bilangnya adalah sodium kembali lagi gitu kan, karena memang udah pasti pada saat kita keringetan segala macam itu udah pasti sodium atau natrium dalam ini itu kan keluarnya lebih banyak gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi aku selalu ingatkan bahwa pada saat sekarang teman-teman sudah mulai mau rutin olahraga ya dalam 5 pilar KF. Olahraga termasuk salah satu pilar yang penting ya, olahraga kardio atau bahkan latihan beban ya, kita keringetan potensi sodium keluar akan lebih banyak. Nah itu yang paling penting ya. Ya alhamdulillah sih dok, jadi setelah kejadian itu dan aku refleksi juga, tanya Mas Tio juga segala macam, memang kemungkinan ada defisit di situ sodium ya, makanya selalu setelah itu garam itu udah selalu mana-mana, dan pada saat latihan minum udah aku pasti perbanyak dengan udah ada garamnya juga dok. Nah, alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin aku juga coba WF3 itu kan. Nah, WF3 kemudian di hari ketiganya aku coba latihan beban dengan volume lumayan ya sampai kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 kilogram totalnya. Itu aman dok. Gitu. Jadi aman. Jadi memang sepertinya kuncinya salah satunya sodium. Nah, jadi memang ini benar-benar punya peranan sangat besar ya, terutama ya semua dalam keseimbangan tadi yang Dok Koi bilang tadi gitu di tubuh. Ya. Gimana Mbak Sari? Maaf, ini ada Mbak Siti Ginting masih ada itu yang nanya tadi Pak Sodik. Dok, di sana udah azan zuhur, mungkin karena di Batu Jawa Timur lebih duluan ya dok ya? Duluan. Iya. Soalnya aku juga jadi ngeliat-liat jam, aduh apa disuruh buru-buru, ternyata aku baru ingat Dokter Oi kan ada di Batu ya, iya. di Jawa Timur. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, masih boleh ya dok? Boleh, silakan. Dari Pak Sodik katanya dia nih lagi batuk berdahak terus-terusan selama 7 hari, belum sembuh juga sampai sekarang, tapi tensinya di 140/86, masih KF juga, mohon pencerahannya dok katanya. Ya, ini agak sulit menghubungkan batuk dengan tensinya. Batuk mungkin bisa disebabkan karena infeksi di situ, karena sekarang kan musim pancaroba ya, banyak virus beredar juga selain COVID. Apakah memang ada tanda infeksi, demam, begitu ya. Kemudian dahaknya berubah warna jadi lebih kekuningan atau tidak. Ya. Kalau tidak, berdahak, kemudian masih tidak ada demam dan sebagainya, kemungkinan juga karena alergi. Ya. Karena itu harus cari penyebabnya, alerginya apa. Meskipun di KF, sebenarnya alergi bisa diatasi juga, ya. Kalau kita benar-benar sampai pada 5 pilar dengan baik, ya. Kemudian tensinya 140/86, itu termasuk juga borderline untuk hipertensi ya, karena itu harus hati-hati. Apakah ada riwayat hipertensi sebelumnya? Itu juga pertanyaan. Kalau ada, memang ini proses mungkin penyembuhan. Apakah juga masih minum obat, terutama obat-obat yang belakangnya pril itu ya, captopril, lisinopril, itu menyebabkan batuk juga. Ya, meskipun batuknya sebenarnya batuk kering, tapi kalau ada alergi bisa juga disertai dengan batuk berdahak juga.
Ya. Nah, tetap saran saya kembali ke 5 pilar itu, ya, dilakukan dengan disiplin, dengan baik, cek sendiri apakah ada kekurangan-kekurangan dari 5 pilar itu. Karena kalau konsultasi pun kadang-kadang kita nggak terbongkar lah, ya. Artinya kita nggak tahu yang dimaksud dietnya sudah teratur atau tidak, ya. Kalau itu kita bisa tanya-tanya, tapi yang paling sulit adalah stres apa tidak, tidurnya bagaimana, kualitas dan kuantitas, ya. Kualitas juga sangat penting selain kuantitas. Nah itu ya. Begitu Mbak Sari, mungkin jawaban saya. Ya, betul. Jadi untuk KF Warriors jangan jenuh ya kalau semua dokter nakes dan juga KF Warriors kembali tracing 5 pilarnya sebelum-sebelumnya gimana. Akuin aja kalau apalagi di masa pandemi ya, Dok, tingkat stres Ya, itu tinggi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada beberapa kendala kesehatan, pertama kembali lagi ke 5 pilar. Oke. Itu Mbak Siti Ginting raise hand, mungkin beliau perlu tanya. Mbak Sari, monggo. Oke. Silakan Mbak Siti. Mbak Siti resen atau kepencet nih? Kalau hand dulu. Mbak Siti silakan. Udah mic-nya udah dibuka. Silakan Mbak Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi udah tanya di ini juga sih, Dok. Mau Ya. nanya. Kebetulan kan saya tuh saya kan kontrasepsi spiral. Apakah aman aja untuk olahraga beban gitu loh, Kos? Itu Ya. aja sih. Oke, ya. Baik, sudah. Ya. Menurut saya, ya, kalau menurut saya, jadi dengan pemasangan spiral yang baik, ya, yang benar, maka tidak akan mempengaruhi sampai keluar seperti itu, ya, atau lepas begitu. Jadi aman saja, ya. Kalau spiral bahkan lebih bagus karena kan tidak mempengaruhi hormonalnya, sehingga kita sendiri bisa dalam KF ini hormonalnya tidak terganggu. Jadi menurut saya Bu Ginting ini aman kok kalau spiral itu, ya. Dengan olahraga resisten juga aman. Gitu. Gitu. Ya. Ya, soalnya selama ini kalau angkat beban ada ya selentingan, kalau spiral nggak boleh gitu loh, Dok. Jadi saya takut memulainya gitu, Dok. Oh, enggak bisa jadi gitu. Ya, tidak terjadi apa-apa, aman saja, ya. Ya. Iya. Udah itu aja, Dok. Makasih, Dok. Ya. Oke. Sip Terima gitu ya, kasih. teman-teman. Ya, Coach. Ya. Ada lagi pertanyaan, Mbak, yang belum dijawab sama Dok Owi? Oke. Mungkin udah. Udah Dok, semua mau ya? nanya, kalau misalnya yang hipotensi, itu berarti ada perbaikan juga dengan KF ya, Dok ya? Ya. Jadi hipotensi sendiri yang justru pengobatannya kalau di KF ini memang riwayat hipotensi ya, itu adalah olahraga, ya. Bahkan bukan KF saja, orang yang non KF pun ketika menderita hipertensi adalah olahraga. Mengapa? Karena satu yang diperkuat adalah latihan jantungnya, kardionya. Kemudian kedua pembuluh darahnya. Ya. Nah, rasanya tidak menjadi masalah untuk hipotensi. Ya. Tetapi sekali lagi olahraga harus bertahap ya, tidak bisa langsung high intensity gitu, ya, atau beban yang berat. Demikian Mbak Sari dan Mas Evi. Siap, siap Dok. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bisa mencerahkan ya. Jadi kembali kalau memang yang udah punya hipertensi diperhatikan gitu ya. Yang tidak ada hipertensi diperhatikan juga garamnya. Iya. Jadi balik lagi ya, berulang kali aku nggak akan bosan-bosan ingatkan ke teman-teman adalah garam. Yuk garam. Udah, pokoknya ini teman-teman ya, kalau ada sesuatu ini di luar, bukan hanya masalah hipertensi ya, ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita pada saat setelah selesai latihan beban, olahraga, segala macam, cek dulu garamnya. Nah, udah, bener nggak gitu. Kemudian cek cairannya. Nah, gitu, udah banyak belum? Nah, gitu. Jadi kita ini masalahnya kuat fasting. Nah, pada saat fasting, ya, kenapa kita cenderung dehidrasi kalau yang belum biasa minum secara rutin? Karena kita tidak banyak nyamil. Nah, dulu pada saat kita karbo, kita sering nyamil kan? Makan inilah, makan itu. Nah, setiap makan kita minum. Betul nggak? Nah, jadi
tidak ada resiko dehidrasi dulunya. Nah, sekarang kenapa ada resiko dehidrasi? Karena kita kuat fastingnya. Fat adapted yang tadi aku bilang. Jadi jarang makan pula kan gitu. Nah, jadi pada saat jarang makan, ini nih yang minuman ya, gelas nih. Nah, ini gelas atau botol segala macam harus ada gitu. Jadi artinya kalau teman-teman yang belum terbiasa rutin minum secara rutin, nah coba mulai sekarang. Jadi minum di saat belum haus. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi supaya tidak dehidrasi adalah selalu minum frekuensi. Nah, jadi ada frekuensinya. Contoh misalnya per 15 menit atau per apalah gitu. Ini kalau belum bisa, kalau aku udah biasa nih. Jadi udah per 2 menit ngerasa nggak haus, minum. Kalau ini biasa nggak haus, minum gitu. Karena biasanya pada saat kita lagi berasa sudah haus, nah itu biasa kadang-kadang sudah agak telat. Nah, gitu ya. Nah, jadi resiko dehidrasi, kemudian resiko defisit sodium terutama dalam hal ini, ya itu kan berpotensi salah satunya bisa menaikkan tekanan darah. Kemudian yang lainnya, resiko lagi adalah HC-nya keluar. Nah, gitu ya. Kemarin banyak tuh, Toto asam uratnya keluar, segala macam. Aku balik-balikin lagi, garamnya gimana, Om? Nah, itu tuh kayaknya kurang, Om. Nah, gitu. Jadi kita kembalikan lagi nih, gitu. Jadi asupan kembali lagi. Nah, makanya kembali kita bicara bahwa jangan sampai defisit vitamin dan mineral ya, terutama elektrolit. Nah, gitu ya. Nah, di mana kita kalau pada saat keringetan lebih banyak ya, sodium ini akan lebih cepat keluar, akan lebih gampang keluar. Cara mau taunya gimana? Coba, maaf nih, coba jilat keringat sendiri ya, asin nggak? Asin. Ya, coba aja gitu, asin. Ya itu sodiumnya yang keluar gitu ya. Nah, ini kalau nggak percaya nih, kemarin masa iya sih sodium keluar, ya coba aja gitu. Coba kalau udah keringetan banyak, coba jilat keringat sendiri ya, asin gitu ya. Nah, itu yang sodiumnya keluar. Nah, jadi makanya teman-teman jangan meremehkan gitu ya masalah dehidrasi dan masalah defisit sodium gitu ya. Bawa itu kemana-mana garam ya, keluar rumah segala macam, lagi workout segala macam, itu bawa deh garam gitu. Jadi jangan takut, masukin semua asupan kita ya, terutama cairan, mau minum kopi kek, mau minum teh kek gitu ya, mau minum air putih aja ya, tambahin garam gitu ya. Nah, ini juga masih banyak kesalahan, kurang pahamnya adalah seperti misalnya larutan ponari ya. Ponari itu air putih, kemudian cuka apel, kemudian garam ya kan. Nah, jadi sebenarnya larutan ponari kuncinya adalah di air dan garamnya, bukan di cuka apel, walaupun cuka apelnya bagus ya. Jadi kadang kok cuka apelnya habis nih, jadi gimana? Nggak ada masalah ya, air putih sama garam aja udah, is okay gitu. Jadi itu yang kita pentingkan adalah airnya dan garamnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus mulai rutinkan. Kalau yang masih belum bisa minum secara rutin atau masih agak cenderung potensi dehidrasi, ada aplikasinya banyak ya, di Google Play Store itu banyak, coba cari deh. Banyak jenisnya lah. Ada yang kemarin pakai aplikasi intermittent fasting, tuh ada airnya, minumnya segala macam. Nah, jadi supaya ada pengingat ya jadwal minum. Atau misalnya salah satu bentuk lain, misalnya bagi dalam botol aqua besar, misalnya botol aqua besar kan 1,5 liter nih. Nah, bikin 2 berarti kan 3 liter. Nah, kalau 3 liter itu sebenarnya standar ya, teman-teman ya. Kalau menurutku sekarang kalau teman-teman sudah mulai latihan beban, itu harusnya lebih dari 3 liter. Ya, bisa sampai 4 liter harusnya. Ya, untuk kebutuhan dari hidrasi di tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh hidrasi? Karena otot kita butuh air. Ya, aku ulangin lagi. Otot kita butuh air untuk besar. Nah, jadi kenapa banyak yang teman-teman dalam low carb ini susah bentuk otot, kan itu tadi ya, minumnya nggak terlalu banyak. Nah, sedangkan ya kita butuh air untuk masuk ke dalam otot. Jadi komponen sel otot kita itu ada air di dalam, ada air di luar ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada bodybuilder pada saat mau tanding, ini kita bicara bodybuilder ya, bukan powerlifter. Nah, bodybuilder yang pada saat mau tanding maju di panggung, mereka harus ngeringin airnya ya, dengan cara salah satunya adalah ngilangin karbo. Jadi semua bodybuilder tahu bahwa kalau misalnya ngurangin karbo ya itu akan mengeluarkan air. Ya, jadi misalnya mereka mau kompetisi, let's say sekarang hari Minggu ya, kompetisi minggu depan nih. Nah, mulai dari hari Minggu sekarang nih, ada yang dalam waktu seminggu itu sudah ngurangin karbonya. Karbo ngurangin, bahkan ada yang kemarin aku ketemu ya, salah satu bodybuilder, dia ininya forearmnya itu lebih gede lagi nih dari aku, tingginya sama. Gila, pas lagi ketemu, gila Om, udah berapa lama Om latihan?
ya adalah 10 tahun lebih gitu kan. Ya wajar kan? Ya, ini gede banget ya forearmnya. Ya dia cerita nih kalau lagi mau tanding ya bahkan 3 hari sebelum tanding naik panggung nggak minum sama sekali gitu loh. Terus aku tanya, terus dapat airnya dari mana? Ya kan masih makan nasi Om. Nah, jadi nasi itu kan masih ada komponen airnya. Dari situ tuh aku airnya. Karena mereka harus kering, ya. Tapi itu air yang di luar otot. Nah, jadi kalau mereka tampil di panggung ngeflex segala macam, karena harus kelihatan lean kan, ototnya tidak ada air lagi. Ini komponen air di luar otot. Tapi di dalam otot ada airnya. Nah, itu yang tadi aku bilang. Untuk membuat otot itu jadi berkembang, air ini harus bisa masuk. Nah, gitu. Salah satu komponen membantu air masuk ke dalam sel otot adalah sodium. Nah, gitu ya. Sodium, kemudian salah satunya lagi sodium juga membantu adalah memasukkan asam amino dalam sel otot. Nah, jadi peran sodium ini sangat banyak sekali ya, teman-teman ya. Jadi dalam role kalau teman-teman bisa googling itu bodybuilder terkenal, powerlifter bahkan namanya Stephen Evenberg ya, itu selalu mengkampanyekan sodium ya dalam semua seminarnya dia. Gitu ya. Nah, jangan lupakan sodium. Itu buat teman-teman yang karbo loh, ya, yang latihan beban. Nah, jadi mereka pun tahu sodium penting lah, apalagi kita, ya, yang udah low carb, yang kecenderungannya akan lebih banyak keluar sodiumnya. Jadi teman-teman harus lebih banyak, ya, gitu. Oke, Om Anang, ada yang mau ditanya Om? Silakan Om, dibuka di unmute. Silakan Om. Ya, oke, Om Nang, makasih. monggo Om. Ya, 1, 2, 3 masukkan suara. Masuk. Iya. Dokter Oi, jadi Iya. ini gara-gara Dokter Oi ini saya jadi ngukur tensi. Itu 137/84. Ya. Nah, itu tensi barusan ya. Karena kemarin-kemarin saya ada di normal ya sekitar 120/80-an. Jadi saya riwayat itu stroke 2 kali, Dok. Tahun 2014 dan 2018 itu sebelum KF. Nah, setelah KF saya masih minum obat kanderin ya. Antaranya kandersatan. Nah, itu sampai sebelum rame-ramenya COVID. Nah, begitu rame COVID itu saya udah nggak lagi datang konsul ke dokter saraf karena ada COVID ini agak ngeri-ngeri sedap ini kalau mau ke rumah sakit. Nah, terus karena tensi sendiri udah normal gitu, akhirnya saya stop semua obat darah tinggi, stop. Terus sampai kemarin saya kan kurang mineral itu kayaknya kan, akhirnya saya minum air putihnya sekitar 3 liter sehari itu saya kasih garam krosok. Akhirnya tensi terakhirnya yaitu yang tak kirim di grup RB itu 137/84. Nah, ini kira-kira obat darah tingginya mau dimasukin lagi nggak ya Dokter Roy? Oke. Baik Pak, sudah cukup itu Pak? Iya cukup dong, itu aja jangan banyak-banyak, takut saya. Ya, sekali lagi seperti kata Mbak Sari tadi, cek 5 pilarnya. Oke, kalau sudah oke, ya, maka untuk seperti ini, oh ya, ini karena fokus olahraga, bagaimana olahraganya, ya. Olahraganya kalau memang sudah optimal, rasanya coba Pak, sebelum memutuskan untuk minum obat lagi, coba tensi minimal 3 kali sehari untuk melihatnya apakah ada fluktuasi nggak. Kalau yang sekarang 137/84 ini yang tertinggi, rasanya belum perlu minum obat, Pak, ya. Kecuali kalau sudah di atas 140/90, ya, artinya 145/95, mungkin perlu diperhatikan. Kalau itu continue terus ya, selama sehari itu, ya. 3 kali sehari dicek, tensinya di atas 140 terus, dan di atas 90 terus, ya. Maka perlu diperhatikan untuk minum obat lagi, ya. Kalau sekali lagi 5 pilarnya memang sudah terkontrol baik, mineral sudah terkontrol baik, memang ada satu faktor X yang belum diketahui, ya kita tolong dulu kontrol dengan obat jadinya, ya. Tapi kembali lagi rata-rata pasti ada kebobolan di 5 pilarnya itu, ya.
Begitu Pak, penjelasan saya. Oh, iya. Kalau 5 pilar ya memang agak sulit kita mengendalikan stresnya itu, Dok. Iya, Iya, betul. karena alat ukurnya yang nggak ada ya. Itu Iya. tadi tensi rata-rata itu dari 3 kali ini ya. Nah, olahraganya saya rasa cukup ya, karena begitu habis KF itu kan kayak layu gitu, kuru layu, Iya. ya pantat tepos, ya itu kan banyak tadi yang teman-teman badannya banyak grup tepos gitu kan. Makanya saya kan pengen bangun otot. Ya. Ya udah terjadwal sih. Baik. Bergantian otot upper sama lower tuh gantian harinya. Iya. Dan itu kan keringetan. Nah makanya saya minumnya dulu kan air putih biasa kan. Nah ini makanya apa untuk gantinya untuk mineral itu, makanya kan saya pakai garam krosok itu, Dok. Ya. Rasanya nggak apa-apa Pak, masih seperti ini. Kalau rata-rata 137 per 84 itu ya masih dalam batas tolerir ya. Jadi silakan aja diteruskan KF-nya tanpa obat, nggak masalah itu Pak. Iya. Gitu Pak. Matur suwun Dokter Oli. Saya kalau sami. mudik ke Malang nanti tak mampir Batu saya. Silakan Pak, monggo. Terima kasih Mas Ana. Ya, Mbak Sari makasih. Mas Epi. Iya. Sami-sami. Oke. Ada lagi Mbak pertanyaan Mbak? Kalau dari aku sih belum ada nih, Coach. Oke. Ya, mungkin aku tambahin lagi ya teman-teman. Jadi gitu intinya untuk yang hipertensi, yang tidak ada hipertensi ya, yang tidak ada hipertensi, salah satu pencegahan supaya tidak ada hipertensi itu tadi ya, masalah garamnya gitu. Mungkin ada lagi yang tambahin Mbak Be? Masalah garam Be? Sama hipertensi Be? Sepertinya semua sudah dibahas dah. Cuma yang perlu diyakinkan lagi itu kejujuran terhadap diri sendiri ya. Jadi 5 pilar itu selain kita harus menjalankan dengan baik, kita juga bisa ngontrol. Ditambah lagi reaksi-reaksi tubuh yang ada itu kita harus bisa mengambil kesimpulan untuk mengambil sesuatu hal yang mana yang kurang. Nah, ditambah lagi buat yang hipertensi rata-rata kan takut berolahraga dengan alasan kalau saya berolahraga tekanan darah saya meningkat. Ah, ini bagaimana Pak Dr. Roy? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik Pak Sidik. Ini saya mau bertanya ke Pak Sidik ya, gimana cara bikin topi kayak gitu, Pak? Ini belum keluar zoronya Dok. Biasanya keluar zoronya kacamatanya. Ini kacamata nggak dipakai nih. Ya, dalam olahraga pasti terjadi kenaikan nih, tensinya tadi itu ya kan, tapi tensi naik itu sedikit hanya 6-7 poin saja ya, tidak terjadi spike tinggi gitu. Karena itu pada yang hipertensi karena takut tensi naik, tadi saran saya olahraganya adalah kalau memang masih hipertensi ya, kardio dulu, relax ya, jalan. Oh ya, jalan itu coba ditemani dengan orang lain. Kalau kita berjalan kaki sambil bisa ketawa-ketawa ngakak, berarti kurang cepat ya intensitasnya, ditingkatkan. Tapi kalau kita berjalan itu kemudian sambil omong-omongan, kemudian kita ngos-ngosan, gitu itu terlalu berat, jadi terhadap jantungnya. Nah, jadi olahraga dengan kardio itu ada relaksasinya, karena itu lebih aman untuk orang-orang hipertensi atau jantung. Jadi saran saya lakukan bertahap. Waktunya adalah 30 menit, mengenai bebannya ditentukan dengan masing-masing kekuatan masing-masing itu. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir untuk orang hipertensi asal tahu cara memulainya. Begitu, B. Oh, Mas Epi sudah pakai masker nih. Sekarang udah pakai masker. Tadi belum pakai masker Dok. Saya baru belajar lagi ini.
Padahal saya tadi sudah bangga bisa taruh virtual background-nya. Sekarang zaman pandemi dok, jadi kita Zoom harus pakai masker dok. Saya jadi ketahuan nih, zaman kolonial saya ini berarti. Bukan milenial. Babe duluan dok, udah pakai gini-gini dok, aku juga baru tahu nih. Aduh. Begitu B. Jawab saya B. Hal yang paling sulit itu mendeteksi ini apa namanya stres. Stres itu kan ada yang dari pikiran, ada yang karena demand. Lah, rata-rata dari pikiran sendiri juga sulit si yang punya masalah gitu. Seolah-olah dia nggak ada beban gitu. Ditambah lagi kalau dia stres by demand. Saya pernah ngalami, saya kayaknya badan enak banget gitu ya. Jadi olahraga saya benar, saya porsir benar saya ini. Justru sorenya saya nggak bisa makan. Malas makan. Saya coba keluar. Saya mulai berpikir, what's wrong? Ya, ya udah. Kalau gitu saya putuskan saya nggak makan. Saya BM. Besoknya mulai ada reaksi lagi gitu. Badan saya terasa lemes, ngantuk gitu. Saya mulai berpikir, apa sih yang kurang? Saya coba terus. Oh iya, saya kemarin over olahraga gitu. Saya ikutin. Pokoknya ngantuk saya tidur. Begitu sore itu terasa fresh lagi. Mulai deh ini lagi semangat lagi saya. Ya, jadi mungkin pemahaman-pemahaman yang seperti ini, Dok, bisa dibahas. Bagaimana gitu supaya orang itu bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya gitu. Karena kalau seseorang japri kita belum tentu bisa kasih masukan yang benar gitu. Si yang japri sendiri kadang-kadang juga dia belum tentu ngasih laporan yang benar kepada kita sehingga kita kesulitan untuk memberi masukan gitu. Monggo, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kemarin ketika beberapa TFH atau FS saya yang Mas Tio bahas itu, jadi perlu keseimbangan kita ini. Jadi stres karena demand, karena kita buat sendiri sebenarnya stres itu, yaitu puasa, fasting menjadi stres. Kemudian exercise, sport itu stres, ya. Karena itu perlu diimbangi dengan refill and rest, ya. Jadi karena itu kalau kita keterlaluan WF-nya seperti kemarin sharingnya Mas Bobi ya, WF sangat ekstrim gitu, juga akibatnya buruk terhadap tubuh ya. Karena itu kita harus mengukur diri kita sendiri, harus tahu itu. Beban juga demikian. Sebenarnya kalau tadilah Mas Ebi pasti paham benar bagaimana mengaturnya beban itu kan. Jadi olahraganya bagaimana meningkatkannya, tidak boleh langsung sampai 2 kali lipatnya, tapi bertahap begitu itu. Ada terukurnya. Nah, kalau tadi Babi mengatakan startnya pada olahraga, ya sebenarnya untuk rekan-rekan KF yang lainnya juga harus ada aturannya. Kembali lagi, saya katakan di salah satu slide saya adalah untuk tensi atau hipertensi, karena fokus kita bahas hipertensi, maka terapinya adalah olahraga yang teratur dan terukur. Ya. Karena itu apalagi saya tadi dapat aplikasi untuk latihan ini juga baik sekali. Bagaimana kita mengukur beban kita, beban olahraga kita. Jadi tidak boleh langsung diforsir gitu itu. Ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan B. Jadi untuk itu. Jadi untuk teman-teman yang lainnya juga demikian. Tubuh kita pinter kok. Jadi kalau ada keluhan itu menandakan alarm. Tanda kutip bukan alarm karena kita cheating atau apa, tetapi alarm ada sesuatu yang salah di dalam proses tubuh kita. Apa yang saya sampaikan ini, Mas Ebi sampaikan, ataupun narasumber lainnya adalah hanya guideline-nya saja atau panduannya saja. Tetapi untuk melaksanakannya itu sangat bervariasi satu dengan yang lainnya. Begitu B dan Mas Ebi dan Mbak Sari. Monggo Mbak Sari, kita tinggal punya waktu beberapa menit lagi, mungkin ada tambahan. Oke, mungkin aku nambahin nih Be ya. Jadi intinya adalah kalau dari kasus Bebe tadi, kalau menurutku adalah overtrain Be. Nah, jadi
kembali yang tadi aku bilang bahwa tidak perlu kita bicara latihan beban ya. Tidak perlu kita olahraga, terutama latihan beban itu sampai 2 jam ya, sampai 3 jam gitu, terlalu stressing buat tubuh kita gitu ya. Jadi apakah aku pernah sampai 2 jam? Pernah. 1,5 jam? Pernah. Gitu. Tapi kalau sampai 2 jam, ya itu kembali lagi 2 jam ke atas ya. 2 jam, bahkan ada 3 jam. Bahkan ada yang sempat 4 jam. Bener, 4 jam. Nah, kemudian bentuk tubuhnya malah nggak langsing. Gitu ya. Makanya waktu itu aku review, Mbak, gimana Mbak ininya? Ya, biasa 3-4 jam. Wah, ini kayaknya tenaga kita nggak bisa habis. Benar. Kalau dari sisi tenaga, memang kita dengan tenaga lemak ini sepertinya tidak habis-habis. Tapi semakin kita lama kita olahraga, stressingnya juga makin banyak. Ya, jadi makin lama. Nah, itu yang mesti diwaspadain ya teman-teman gitu ya. Jadi bukan berarti kita tubuh dengan fat adapted ini kemudian kita kuat, latihan, beban, olahraga mungkin yang misalnya lari bisa sampai 4 jam, 5 jam. Nah, itu mesti diperhatikan adalah recovery. Nah, recovery-nya itu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, yang kita inginkan pada saat mengubah massa otot gitu ya, menaikkan massa otot atau yang misalnya body fat-nya kita masih pengen turun gitu ya, ini yang biasanya akan sulit terjadi malahan gitu. Kenapa? Karena itu tadi ya badan jadi resisten juga untuk menaikkan massa. Kenapa? Pada saat stressing-nya lebih banyak dengan durasi terutama misalnya latihan beban nih, durasi latihan bebannya bisa sampai 3 jam bahkan gitu ya. Nah, otot itu juga punya kapabilitas karena muscle protein breakdown-nya terlalu banyak. Nah, jadi kalau kunci utama kita pada saat mau menaikkan massa otot, ada namanya muscle protein breakdown, ada namanya muscle protein synthesis. Nah, selisih ini namanya balance ini, net protein balance-nya ini yang kemudian harus MPS-nya harus lebih besar dibanding MPB-nya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya MPB-nya makin drop lagi ya, segala macam kita makin nyobek ototnya segala macam. Kemudian makannya juga nggak banyak pula gitu ya, misalnya nggak nyampe requirement-nya, atau karena sering kan aku bilang bahwa lebih baik kelebihan protein ini kalau kita bicara udah latihan beban ya, bukan bicara yang belum olahraga sama sekali ya. Nah, jadi lebih baik kelebihan protein daripada kekurangan gitu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti kebutuhan protein kita, misalnya yang tadi yang dari aplikasi misalnya udah kelihatan nih, makanya kalau aku selalu lebihkan lagi gitu, karena ya kita nggak ngerti gitu, karena protein ini adalah komponen dari kita recovery loh. Ya, jadi ke protein ini asam amino itu adalah komponen terpenting ya pada saat kita melakukan recovery. Itu semua kebutuhan anabolik kan maksudnya di TFA juga udah sering ya, kebutuhan anabolik segala macam itu dari asam amino itu juga sangat penting. Nah, jadi itu yang membutuhkan untuk recovery, untuk menaikkan massa otot, ya, untuk memburning fat lagi, kemudian kebutuhan anabolik tubuh kita, misalnya rambut, kulit, kuku, butuh protein, iya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kemarin masih ada yang mungkin kulitnya masih kusam dan sebagainya, itu tadi salah satunya. Proteinnya gimana? Nah, gitu kan. Karena itu semua pembentukan protein itu bahan bakunya, pembentukan semua yang anabolik itu dari protein semua. Nah, gitu. Nah, itu yang tadi Beh. Jadi kalau overtraining juga tidak terlalu bagus, yang biasa-biasa aja. Tadi kembali yang tadi aku bilang, ya Mas Adere aja, itu kalau latihan tuh jarang banget itu lebih dari 1 jam. Nah, bayangin ya, dari dulu katanya gitu. Ya, dari dulu katanya gitu. Nah, tapi pada saat lagi latihan, Mas Adere selalu konsentrasi penuh. Ya, jadi kayak tadi tuh lihat ya di video ya, konsentrasi latihan. 1, 2, 3. Tapi keburu udah kena rame ya. Nah, kemudian mau ya. Tapi biasanya katanya itu nggak mau diganggu tuh. Kalau lagi latihan nggak mau diganggu. Nanti ya kalau misalnya udah selesai kita bicara lagi. Jadi benar-benar pada saat latihan dia benar-benar latihan. Ya, antar set dia hitungin ya, jeda 60 detik segala macam. Nah, nanti ada waktunya. Nah, gitu. Nah, itu yang tadi aku bilang. Jadi, kalau kita hitung dari sisi recovery pada saat latihan juga gitu, itu kan membuat lebih optimal lagi deh ya, tubuh kita. Nah, itu buat teman-teman juga ya. Jadi jangan terlalu overtrain gitu ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita misalnya olahraga kita makin intens ya, makin bagus, ya ingat yang hasil positif dari olahraga adalah akibat setelahnya. Ya, bukan pada saat olahraganya. Nah, gitu ya. Karena pada saat olahraganya itulah kita menimbulkan stres kortisol. Nah, gitu. Tadi Dok Wei juga udah share yang masalah low intensity ya. Nah, jadi salah satunya jalan kaki. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih yang masih dalam tahapan transisi ya dari glukosa ke lemak ya, salah satu olahraga yang paling gampang yang masih akan membantu menurunkan body fat adalah jalan kaki.
Ya kenapa? Karena jalan kaki salah satunya adalah dia tidak menaikkan kortisol. Ya, santai, jalan santai segala macam, tapi fat loss-nya akan bantu dengan sangat baik sekali. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih body fat yang masih pengen turun, ya rutinkan lagi jalan kakinya, ya pagi, ya 30 menit aja juga udah cukup, nggak ada masalah, ya. Nah nanti kalau yang sudah transisinya udah full ketosis, nah nanti mulai rutinin latihan beban dengan tahapan yang paling awal. Ya, bagi yang belum pernah ikutan latihan beban, sesi latihan beban untuk pemula di Keto Fitness, ya tiap Sabtu sama Minggu. Tadi linknya sudah di-share, ya coba ikutin karena masih banyak teman-teman yang ternyata masih salah. Nah, gitu ya gerakan ya. Jadi karena korelasi gerakan dan apa bagian tubuh mana yang digerakkan, korelasi otot mana yang bekerja, nah itu teman-teman yang harus paham. Nah, kalau sudah paham, kayak tadi Dok Irma bilang, lihat di YouTube segala macam, oh variasinya gini, nah itu baru bisa mengkorelasi. Yang kebanyakan terjadi nggak ngerti, belum ngerti, liatin YouTube segala macam, main ikut gitu kan. Nah, tapi main masalah connectionnya nggak jalan. Kemudian akhirnya bingung gitu ya, kok ototnya nggak berkembang, ya itu tadi. Gitu. Karena otak kita sangat pinter banget gitu. Otak kita sangat pinter sehingga kalau kita pada saat latihan kita juga nggak fokus, hasilnya nggak optimal juga. Nah, makanya kenapa kalau misal di gym itu kenapa banyak cermin, ya? Kenapa? Karena pada saat latihan itu kita melihat cermin dan kita bisa melihat otot yang lagi kita kerjakan. Nah, sehingga hasilnya lebih bagus. Nah, kurang lebih itu aja sih tambahannya Mas Ari ya. Gitu. Oke, Coach. Nah, oke, udah di penghujung waktu juga. Sebentar lagi udah azan ya. Jakarta Kita udah, minta, Mbak. Hah? Jakarta udah, Mbak. Ya, Jakarta udah ya. Kita Aceh minta belum, Aceh. closing-nya Dr. Oi ya, Dok, untuk Keto Fitness kita hari ini, Dok. Ya, baik, terima kasih Pak Sati. Jadi begini rekan-rekan semuanya, bahwa para warrior, bahwa olahraga itu akan mencegah hipertensi dan juga mengontrol hipertensi menjadi normotensi alias normal. Karena itu penting sekali olahraga. Olahraga lakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya, sehingga lakukan olahraga yang teratur dan terukur sehingga benar dilaksanakan. Kemudian mengenai keluhan-keluhan di dalam masa pelaksanaan ketofastosis ini, memang satu, kalau Pak tadi menyebutkan perlu kejujuran pada diri sendiri. Selain itu juga mungkin rekan-rekan juga tidak tahu ya apa yang mau dibuka atau dikeluarkan unek-uneknya. Karena itu para PIC atau yang membimbing memang perlu secara bertahap menanyakan satu persatu, ya, meneliti, ngecek dulu. Karena itu bagi yang konsultasi mohon bersabar, artinya kok dicek terus gini, apa saja ditanya terus. Nah ini karena memang ada beberapa hal yang tidak terungkap. Karena ada, oh itu stres toh, oh ternyata dietnya salah ya, gitu loh. Dipikir itu adalah diet sesuai dengan keto, ternyata bukan diet keto ternyata. Nah ini juga perlu pencerahan juga. Kemudian kembali pada olahraga, pada di awal dari yang hipertensi cenderungnya adalah obesitas. Karena itu yang digarap dulu adalah body fat-nya, body fat loss-nya. Kardio tadi disebutkan oleh Mas Ebi, lebih ke arah body fat loss. Kemudian resisten pada muscle gain-nya. Itu juga sangat baik karena di pembuluh darah dan jantung ada otot. Muscle gain berarti juga mempengaruhi pada otot jantung dan pembuluh darah. Jadi tidak ada kontroversi apakah kardio yang lebih baik atau resisten yang lebih baik, dua-duanya baik, asal sesuai dengan takaran masing-masing. Demikian Mbak Sari dan Mas Ebi dan Mbak Bi, terima kasih untuk waktunya. Sip, Dok Owi, terima kasih juga sharingnya, sangat bermanfaat ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tercerahkan ya masalah tekanan darah kita. Kita yang punya hipertensi, jangan takut juga untuk olahraga. Bagi yang nggak punya hipertensi, hati-hati dengan asupan sodium, jangan sampai hipertensi nantinya kurang sodium gitu ya. Nah, jadi jangan kaget. Jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman yang nggak ada hipertensi, atau gejalanya aneh, ada tato tekanan darahnya, cek sodiumnya. Udah gitu aja. Ya udah belum minum garamnya udah cukup banyak belum? Hidrasinya udah banyak belum minumnya? Ya itu aja, itu yang paling penting. Jadi coba naikkan juga asupan airnya ya. Jadi bukan hanya 3 liter. 3 liter itu standar.
gitu. Nah sekarang kalau kita udah olahraga keringetan segala macam mungkin harus 4 liter. Kalau aku sendiri udah pasti 5 liter udah ada deh. Ya BB aja bisa sampai 6 liter. Nah ya sehari tuh gitu. Jadi kalau ukuran galon yang ngabisin galon tuh aku banyakan. Jadi kalau kalau misalnya di tempat gym Dok, gue menghemat gue galon bawa botol gitu ngisi air di sana Dok. Gitu. Nah, jadi ya gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat latihan bebannya ya, ikuti maksudnya konsep-konsep yang basic ya, yang bagi yang sudah ikutan kelas latihan beban bagi pemula jangan sungkan ngikut lagi ngulang ya. Yes. Jadi jangan sungkan ngulang lagi, belajar lagi terus gitu ya sampai kira-kira bener nggak ya segala macam gitu. Jadi bukan cuma sekali aja karena itu rutin. Jadi bagi yang udah alumni ya ngikut lagi monggo. Setiap ini kan di grup alumni aku selalu share ya link-link nanti jam 1 ya kita mulai belajar lagi karena sesuatu hal yang baru kita perlu belajar berulang-ulang, benar ya? Nah gitu. Jadi supaya kita lebih paham. Sama nih kayak aku nih baru 2 tahun nih protokol atau banyak hal yang dulu aku pelajarin di awal, sekarang aku baca lagi kayaknya berbeda. Kenapa? Karena kita sudah melalui hal yang berbeda lagi. Nah gitu. Jadi kalau dulu mungkin melihat cuma hanya sebatas teori gitu kan. Oh gini saja, sekarang kita mulai ngelakuin nih. Nah, pada saat melakukan, ya kita akan lebih namanya learning by doing, gitu. Sama kemarin aku lapor pada saat ketemu Mas Adera ya gitu kan, Coach, aku cerita nih, wah ternyata gini Coach saya gini, ya Coach Adera bilangnya sama, yaitu kita belajar sambil melakukan Mas, dia bilang gitu kan. Jadi apa yang kita sudah lakukan ya kayak misalnya Mas Ebi udah setahun gitu ya belajar lagi lihat oh ternyata begini ya itu. Nah jadi kita antara teori kemudian praktek segala macam kita terus belajar. Jadi never ending learning ya kalau menurutku itu. Jadi topik kita harus buka terus ya untuk ilmu-ilmu segala macam belajar terus gitu ya. Jangan menyalahkan kalau ada sesuatu hal yang salah. KF-nya nih nggak bener nih gini saja jangan gitu. Kitanya balik lagi ya Dok ya, nah, kitanya dulu, kita refleksikan dulu, benar nggak kita sudah lakukan, gitu kan? Nah kalau semuanya sudah in place, insya Allah akan bagus hasilnya, gitu ya. Nah, jangan overtrain, semuanya dalam kapasitas yang seharusnya, ya. Naikkan asupan protein, ingat ya, selalu aku ingatkan ya, naikkan asupan proteinnya, karena dengan asupan real food hewani yang teman-teman komunikasikan semua apa saja yang real food hewani, ya. Asalkan real food hewani ya yang paling utama itu insya Allah semua kebutuhan vitamin dan mineral kita akan terpenuhi ya jeroan juga jangan lupa ya karena di situ vitamin mineralnya sangat banyak. Itu aja Mas Ari yang terakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Satu lagi bisa nambah ya? Ya monggo. Boleh dong. Ini yang penting sekali ya tadi monggo. Baik tensi, bentuk otot, muscle gain, body fat loss. Satu yang penting tadi sempat diutarakan Mas Ebi, saya kasih underline-nya adalah waktu dan kesabaran. Karena itu jangan sampai tensi saya sudah olahraga kok tensi saya nggak turun-turun, butuh waktu. Ya otot saya nggak terbentuk butuh waktu. Ya begitu ya. Jadi jangan buru-buru. Saya sudah olahraga kok ternyata tensi saya nggak turun. Ya memang butuh waktu. Ya itu poin pentingnya. Terima kasih. Ya betul Dok. Proses ya Dok. Iya. Proses. Ya. Bentar Mbak, ini Bu Tati kok resen Bu? Kenapa Bu? Sedikit nambahin juga. Oke. Boleh. Mangga Bu. Kadang banyak yang japri ke saya itu cerita kadang-kadang katanya untuk olahraga itu berat ya. Jadi di dalam pemikiran mereka yang nggak ada olahraga jalanin KF juga sudah sehat gitu kan. Jadi ya di sini saya cuma menggarisbawahin kalau memang belum terbiasa dengan olahraga dari dulu-dulunya, coba dulu dengan niat. Ya, dengan niat dan kemudian dicoba dengan yang benar, belajar dengan orang yang benar, dapat ilmu-ilmu yang benar. Tidak usah lama-lama cobanya, mungkin seminggu, dilihat, dirasakan hasilnya, dicoba lagi sampai sebulan, dilihat hasilnya. Insya Allah, lama-lama juga kalau udah ngelihat hasil kan orang makin bersemangat ya untuk mencoba gitu aja. Ya. Dan itu memang tadi kata dokter harus sabar karena kita nikmatin dulu prosesnya nanti akan lihat hasilnya. Itu aja dari saya ya. Bude. Terima kasih Bude. Iya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya KF Warriors yang belum olahraga jangan kebanyakan nanya, lakukanlah olahraganya gitu. Oke,
Terima kasih Terima untuk kasih semua untuk yang semuanya hadir. ya. Ya, terima Ya. kasih untuk semua yang hadir hari ini. Oke. Terima kasih juga Coach Ebi yang selalu istiqomah nih ngajakin kita olahraga. Terima kasih untuk narasumber hari ini, Bu Detati, Dr. Irma, Dr. Terima Owi. kasih. Sehat-sehat semua. Amin. Mudah-mudahan kita Amin, amin, amin. saling menjemput sehat dengan olahraga. Amin, juga. amin, amin. Amin. Oke, Barakallah. Terima kasih semua semuanya. boleh dibuka mic-nya. Saya Buka mohon mic-nya, undur diri. silakan. Mohon maaf atas segala salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Terima Mas kasih Evi, semuanya. terima kasih Mbak Sari, terima kasih Ya. Dave, terima kasih semuanya. Barokah Semuanya. semuanya. Yang sudah tergabung di dalam WA grup Keto Fitness, selesai ini kita ada acara latihan latihan ya. Terima kasih semuanya. Mas Evi. Yo, thank you. Makasih.